Selamat siang, pagi, dan malam. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang belajar mengenai optimasi desain proses ya. Di minggu kedua ini kita akan banyak menggunakan buku dari Springer, Process Intensification in Chemical Engineering. Kemudian kita akan mempelajari tentang sifat-sifat dalam desain dan integrasi proses. Jadi kalau kita mau mengenal seseorang atau sesuatu, itu kita harus lihat sifat-sifatnya dulu. Kalau kita sudah tahu sifat-sifatnya dan kita rasa cocok, lama-lama kita bisa dekat dan kita bisa mungkin sayang dengan mata kuliah ini. Oke, kita lanjutkan saja ya. Nah, prinsipnya desain itu seperti yang sudah dikemukakan oleh banyak orang juga. Desain itu terdiri dari tiga ini ya, kebanyakan. Pertama adalah desain konseptual, kemudian ada desain preliminary atau desain awal, kemudian adalah desain detail. Nah, desain konseptual ini cuman ibarat kayak kita membuat seperti semacam flowsheet gitu ya, flowsheet awal sebagai model pendekatan ketika kita mau membuat suatu pabrik. Nah, kalau desain preliminary ini biasanya dikenal dengan nama front end engineering design atau bisa dibilang dia perancangan awal dari suatu proses produksi gitu. Nah, ini dari konseptual tadi itu akan diuji dengan beberapa software simulasi untuk mengevaluasi proses yang terjadi itu apakah sudah oke atau belum gitu. Jadi dari desain konseptual dinaikkan ke kit itu nanti akan diuji menggunakan software simulasi seperti Aspen, HiFish kemarin ya. Kemudian ada juga yang namanya desain detail. Nah, ini biasa disebut oleh detailed engineering design. Jadi dari proses simulasi tersebut itu nantinya akan diproses kembali untuk mencari ukuran-ukuran alat yang lebih sesuai, dan di dalam alat itu biasanya ada perancangan-perancangan yang ada, seperti contoh itu adalah jumlah tray, lebar tray, tinggi tray, kemudian lebar diameter dari hole dari menara destilasi. Jadi bisa dilihat banyak item yang akan didesain di proses detail engineering design. Nah, biasanya kalau detail engineering design ini sudah melibatkan beberapa tim dari mechanical juga. Karena di sini juga ada piping juga ya, yang biasanya juga melibatkan orang mechanical. Nah, sedangkan menurut Douglas, merancang proses merupakan suatu kegiatan yang kreatif. Nah, jadi sebenarnya kalian bisa masuk ke teknik kimia itu harus jadi orang yang kreatif ya, karena nantinya kita akan merancang suatu proses. Kalau orang arsitek itu merancang rumah, kalau kita orang teknik kimia itu kita akan merancang proses produksi dari pabrik, seperti itu. Jadi kita harus menghasilkan ide-ide yang dapat diterjemahkan ke dalam suatu peralatan proses untuk memproduksi bahan baku menjadi produk ya, yang secara signifikan meningkatkan nilai dari bahan baku tersebut dengan sistem yang efisien, tentunya efisien dan efektif. Nah, perancangan konseptual sendiri merupakan bagian dari perancangan yang berhubungan dengan pendefinisian elemen dasar suatu proses yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya seperti flowsheet, neraca massa dan neraca energi, kemudian spesifikasi dari peralatan kinerja, konsumsi utilitas, keamanan dan isu lingkungan serta efisiensi ekonomi. Tetapi hal ini dilakukan melalui perancangan atau nilai-nilai yang masih belum terlalu spesifik. Nilai-nilainya hanya berdasarkan perhitungan-perhitungan yang cepat. Nah, kemudian perancangan konseptual ini penekanannya pada perilaku proses sebagai sebuah sistem, bukan pada masing-masing ukuran peralatan. Jadi sebagai satu keseluruhan proses itu dilakukan dalam perancangan konseptual, tidak masing-masing unit proses, seperti itu.
Kemudian penting untuk dicatat bahwa perancangan konseptual bertanggung jawab untuk sebagian besar dari biaya investasi dalam sebuah pabrik. Bahkan jika fraksi dalam biaya proyek yang terbatas. Di sini dimaksudkan adalah dengan perancangan konseptual ini biasanya kita akan mengajukan proposal ataupun eh, suatu usulan kepada para investor untuk melakukan investasi di tempat kita. Jadi kita akan merancang pabrik, ini pabriknya bahan baku ini menjadi produk ini, dengan kita melihat perancangan konseptualnya, kira-kira nanti ekonominya gimana, PIP-nya berapa, kemudian ROI-nya berapa, dan ini jenis golongan pabrik yang bahaya tidak atau sedang, itu nanti secara investasi seperti apa. Nah, itu dasarnya adalah perancangan konseptual ini. Nah, sebuah keputusan yang salah di tingkat konseptual ini akan menyebar luas ke seluruh mata rantai dari perancangan detail dan pengadaan alat ke belakang. Jadi ini adalah kuncinya ketika kita akan memulai suatu perancangan. Kita sebagai orang teknik kimia harus tahu betul ini untuk membuat perancangan konseptual ini sesuai dengan kaidah-kaidah dari proses perancangan yang baik. Nah, ini dilihat walaupun di sini secara insentif ekonomi itu dia akan menurun dari konsep desain, proses, procure, construct, dan commission untuk jumlah project cost-nya. Tetapi bidang konseptual ini seperti dijelaskan tadi, walaupun cuma 2% di depan, ini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena juga tadi sudah dikemukakan dari konsep desain ini yang nantinya akan menjadi usulan ke para investor, apakah proyek yang akan dilakukan itu menarik. Nah, apabila konseptual desain sudah dikemukakan dan investor tertarik, maka akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu desain, procurement, construction, dan commission. Nah, ini harus berdasar pada dasar konsep yang bagus. Nah, kemarin juga kita sudah membicarakan ya tentang proses integrasi yang ada. Nah, proses integrasi ini itu tadi masih dalam proses early stage design ya. Jadi masih lebih ke early stage design. Nah, proses improvement ini banyak dilakukan dengan pertimbangan beberapa orang lebih banyak dalam melihat dari detail engineering desainnya. Jadi dari flow sheet yang sudah detail itu bisa dilihat kira-kira masih ada nggak sih yang bisa dikembangkan dari situ. Nah, kemudian jangan lupa bahwa sustainable process design ini adalah tujuan utama yang harus dibuat oleh para engineer proses engineer. Yang kemarin minggu lalu juga sudah dijelaskan bahwasanya sustainable process design ini harus berkesinambungan dengan lingkungan dan faktor keselamatan, tidak hanya dalam faktor ekonomi ya. Jadi harus mempertimbangkan faktor itu juga. Kemudian di sini kita akan membahas tujuan sintesis proses kimia itu sebenarnya apa sih? Kalau boleh dilihat di sini, tujuan dari kita melakukan sintesis proses kimia itu untuk memilih proses yang paling optimal dari beberapa pilihan yang ada. Jadi kemungkinan yang ada itu juga dimasukkan, kemudian kita tinjau mana yang optimal dalam rangka mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Karena kita adalah orang proses engineer, maka kita harus menyatakan proses yang terjadi seperti apa dalam proses produksi tersebut, menyusunnya, dan dinyatakan dalam performa alat proses yang nantinya akan tujuan utama biasanya adalah faktor ekonomi, lingkungan, dan kondisi operasinya seperti apa.
Kemudian desain yang berkelanjutan itu tadi juga sudah dijelaskan merupakan proses yang memiliki nilai yang lebih rendah dari performa yang ditargetkan seperti faktor ekonomi, operasi dan lingkungan. Maksudnya lebih rendah di sini itu nilainya biasanya kalau kita yang awal itu desain awal itu biasanya akan lebih banyak menguntungkan di faktor ekonomi saja karena constraint-nya atau batasannya itu hanya di ekonomi waktu di perancangan early stage itu tadi. Nah, kemudian dalam prosesnya itu ada constraint yang lain berupa operasi dan lingkungan untuk membuat perancangan tersebut menjadi sustainability. Jadi tidak mungkin kita membuat suatu proses atau perancangan proses itu tiga-tiganya bisa bagus semua, ekonomi bagus, proses operasi dan lingkungannya bagus semua, karena ketika kita akan concern di bidang lingkungan maka bidang ekonomi itu akan terganggu karena kita harus membuat investasi untuk menunjang faktor-faktor lingkungan seperti misal kita akan mengurangi gas buang, maka kita harus investasi di situ dengan adanya misal alat-alat penyerap debu, kemudian kita mau mengurangi emisi di badan sungai, itu kita harus memproses limbah yang kita hasilkan dari proses produksi itu sejernih mungkin, itu juga butuh biaya seperti itu contohnya. Nah, kemudian di sini proses sintesis sebenarnya menawarkan beberapa alternatif yang mungkin diterapkan dalam rangka mendesain suatu proses process ya. Beberapa alternatif yang mungkin dilakukan itu antara lain misal contohnya adalah trial error, rule based heuristic, kemudian proses integration, itu bisa dari massa dan panas, dan kemudian proses optimization dan proses intensification. Nah, proses-proses ini sebenarnya pada basicnya perancangan itu adalah hanya 3 tahap ya. Perancangan orang proses itu sebenarnya kalau boleh ditarik intinya seperti selalu saya jelaskan bahwasanya teknik kimia itu hanya 3 hal. Pertama adalah reaktor, kemudian persiapan bahan baku dan pemurnian produk. Hanya 3 ini saja hal yang harus menjadi perhatian kita dalam suatu proses perancangan. Nah, proses perancangan itu dimulai dari pertama adalah reaktornya, kemudian kita akan berlanjut ke proses pemurnian produk dan mundur ke belakang ke persiapan bahan baku. Jadi kita harus memilih dulu reaktor yang sesuai itu dalam kita membuat produk itu seperti apa. Kita idealkan reaksi yang terjadi seperti apa, kemudian reaktan yang masuk itu konsentrasinya berapa, suhunya berapa, tekanannya berapa, itu sudah kita idealkan dan kemudian akan menjadi produk itu berapa dengan pemilihan konfigurasi reaktor kita seperti apa. Nah, setelah reaktor sudah selesai, kita akan mempunyai kecepatan reaksi, kita akan mempunyai yield dan hasil reaksinya seperti apa dengan kecepatan reaksi tertentu, maka produk yang dihasilkan itu akan dipisahkan dari inner ataupun produk-produk yang tidak diinginkan. Nah, produk-produk yang diinginkan ini nantinya harus sesuai dengan kondisi atau spesifikasi dari penjualan. Nah, itu berdasarkan dari suhu, tekanan, fasenya, dan komposisi produk yang akan dijual. Nah, kalau sudah, maka produk-produk tadi yang tidak diinginkan itu biasanya akan menghasilkan limbah nantinya. Nah, untuk itu selain untuk mengurangi limbah dan selain itu akan ada tambahan-tambahan biaya yang berupa operating cost karena kita terlalu banyak membuang reaktan-reaktan yang mungkin tidak bereaksi ya. Nah, itu dalam suatu proses produksi itu tidak diinginkan. Maka dari situ maka ada proses recycle. Jadi dari pemurnian produknya akan dibungkus untuk dijual ke pasaran atau dikemas ataupun disimpan terlebih dahulu, tetapi untuk hasil-hasil sampingnya ataupun reaktan-reaktan yang tidak bereaksi itu akan dilakukan proses recycle kembali ke reaktor. Nah, oleh karena itu maka desain reaktor ini nanti akan menerima produk campuran dari reaktan ideal kita tadi ditambah dengan
hasil dari pemurnian produk. Nah, dari situ kita harus menghitung kembali penghitungan dalam reaktor ini seperti apa. Dengan kecepatan reaksi yang sudah ada, maka yieldnya itu akan berapa, selektivitasnya itu akan berapa. Nah, dari situ kalau sudah terrecycle dan ketemu secara steady state, itu nanti akan continue terus menerus, maka akan diketahui desain yang optimalnya dalam proses tersebut. Nah, setelah itu maka baru dari situ akan diturunkan dari persiapan bahan baku. Nah, bahan baku tadi yang kita bayangkan tadi, reaktan yang ideal tadi, kita deskripsikan ke bahan baku yang ada di pasaran seperti apa. Seperti itu ya, dalam proses perancangan itu sepertinya tidak terlalu susah. Kemudian kita sebagai seorang engineer, proses engineer kita itu harus mempunyai pemikiran seperti ini ya. Kalau kita mempunyai suatu input, kemudian ada suatu proses, itu akan jadi apa gitu kan? Itu hanya cukup dianalisis saja. Jadi misal kita punya air, terus akan direbus gitu kan? Nah, kita cuma menganalisis saja apa yang akan terjadi. Maka air itu akan menguap habis gitu kan. Nah, itu ibaratnya kita hanya sebagai proses analis gitu. Jadi kita akan menganalisis proses. Tetapi apabila kita melakukan proses engineer atau sebagai engineer proses, kita harus dapat memikirkan kita mempunyai suatu barang ini, kita ingin produk ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita harus memikirkan ini harus diapakan dulu bahan bakunya, ini harus direaksikan dengan apa agar menjadi suatu produk tersebut, dan bagaimana cara pemurniannya seperti yang dijelaskan ke depan. Jadi kotak yang tanda tanya ini adalah dari sistem reaktor, kemudian persiapan baku dan pemurnian produk. Satu paket ini adalah yang dinamakan dari desain proses atau pekerjaan dari proses engineer gitu. Kalau ini ya kita cukup jadi proses analis saja, nggak usah jadi proses engineer ya. Kalau yang di bawah kita harus bisa karena kita merupakan lulusan teknik kimia seperti itu. Kemudian sifat-sifat lainnya itu adalah yang terjadi di perancangan ya. Itu perancangan itu masalah-masalahnya itu selalu tidak dapat dikemukakan atau underdefined. Bisa sebagai contoh adalah kurangnya data, atau tidak cukupnya waktu, atau tidak cukupnya sumber daya. Data ini seperti contoh properties dari material-material yang ada. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Sebagai seorang proses engineer, kita mencari data-data yang mirip dengan data-data yang akan kita gunakan. Nah, selain itu, masalah yang ada di desain itu selalu terbuka ya, open-ended problem. Jadi kalau ada masalah itu tidak hanya diselesaikan dengan satu jalan aja, tetapi bisa diselesaikan cara berbagai macam cara gitu. Jadi tidak benar bahwa satu desain itu paling bagus dari desain yang lain. Mungkin ada suatu keunggulan dari desain yang satu dengan desain yang lain, karena dalam masalah desain segala sesuatunya itu open ended. Jadi tidak ada yang namanya solusi tunggal. Makanya di depan itu kita harus menyiapkan alternatif desain yang mungkin dilakukan dalam suatu proses perancangan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Nah, kemudian bagaimana sih cara menyelesaikan ini masalah underdefined dan open-ended ini? Ya paling banyak adalah kita harus banyak literasi, kita hanya harus banyak membaca case-case atau masalah-masalah yang ada, kemudian perancangan-perancangan yang ada seperti apa. Kita harus banyak mengetahui kira-kira perkembangan di dunia luar itu juga seperti apa gitu. Nah, hal-hal seperti ini itu dapat diatasi dengan mudah ya kalau kita nantinya sudah mulai melakukan perancangan
dan kita sudah mulai berpengalaman, itu secara otomatis kita akan selalu berpikir kritis dalam proses perancangan. Nah, tren perancangan proses saat ini kebanyakan itu adalah proses intensifikasi ya. Intensification proses itu adalah proses intensifikasi untuk mencapai perbaikan yang signifikan dalam bidang produktivitas serta dalam efisiensi energi dan masalah lingkungan. Nah, hal ini dikarenakan proses intensifikasi itu merupakan penggabungan beberapa unit proses menjadi satu unit proses sehingga biaya dan ukuran peralatan dapat dikurangi dengan cukup signifikan. Sebagai contoh, itu adalah reaktor dan menara distilasi itu dijadikan satu menjadi reactive distillation seperti itu. Kemudian ada reaktor sama membran reactive membran seperti itu ya. Itu sebagai salah satu contoh proses intensification. Kemudian ada yang namanya proses integrasi yang biasa digunakan oleh para insinyur-insinyur yang lama ya. Jadi orang-orang proses engineer dulu itu sering banget kita menggunakan proses integration. Itu melakukan kajian penggunaan energi dan massa pada suatu flow sheet dan membuat integrasi sistem baik recycle flow sheet hingga pemanfaatan panas yang masih potensial. Jadi ketika kita tadi sudah buat ya persiapan bahan baku, reaktor dan pemurnian produk itu kan hanya satu garis lurus seperti itu. Nah tadi sudah saya jelaskan juga ada recycle-nya, iya recycle-nya. Kemudian itu masih satu, kemungkinan besar ada air yang digunakan di menara distilasi dalam proses boilernya itu bisa digunakan lagi untuk muter untuk pemanasan yang lain lagi seperti itu. Jadi bisa digunakan sistem integrasi dari proses pemanasan yang ada sehingga nanti bisa membuat minimal dari penggunaan air energi di unit utilitasnya karena energi dan air ini juga suatu concern utama ya. Energi itu karena akan banyak concern ke lingkungan juga karena harga juga, kemudian untuk air itu karena faktor lingkungan. Kemudian ada yang namanya trial and error tadi. Nah, trial and error ini melakukan pendekatan sistem input yang berbeda-beda untuk menghasilkan output yang diinginkan melalui simulasi software. Nah, apabila output belum sesuai, maka dia akan terus looping itu, akan melakukan proses terus-menerus perhitungan sampai diperoleh output yang diinginkan. Nah, itu yang dinamakan sistem trial error. Nah, kemudian tadi juga sudah ada ya dijelaskan di sini itu ada rule based heuristic, itu diartikan adalah alur-alur dalam proses perancangan yang baik itu seperti apa sih, aturannya itu seperti apa. Nah itu ada beberapa. Yang pertama itu urutannya adalah dari atas ke bawah ya, yaitu pertama adalah basis perancangan. Kita harus tahu basis perancangan kita itu berapa sih, kemudian analisis reaksi kimia dan termonya itu seperti apa sih. Nah itu kan tadi reaktornya dulu yang dirancang, kemudian analisis struktur input outputnya seperti apa, recycle-nya seperti apa, pemisahannya di pabrik seperti apa ya alat yang dipilih, kemudian integrasi energi, kemudian ada lagi itu alternatif prosesnya, desain itu seperti apa. Nah kita juga harus mengamati atau membuat yang namanya HACCP-nya. HACCP-nya seperti apa sehingga sistem safety dalam pabrik itu tidak menjadi masalah. Dan sistem pengendalian proses menggunakan sistem kontrolnya itu seperti apa. Loh, yang jadi pertanyaan, loh Pak kok nggak sistem pengendalian proses dulu baru HACCP? Nah, apakah ada yang bertanya seperti itu? Monggo saja, nanti dicari ya. Kira-kira bagaimana sih HACCP dulu atau sistem pengendalian proses dulu? Karena kebanyakan dalam sistem perancangan itu orang akan menggunakan mengendalikan sistem pengendalian proses dulu baru HACCP. Nah, sebenarnya secara aturan itu harus HACCP dulu baru pengendalian proses. Kenapa seperti itu? Karena pengendalian proses atau pemasangan alat-alat kontrol ini berdasarkan
HASOP yang telah dibuat. Jadi kalau kita membuat HASOP, Hazard and Operability, nah itu dari situ kita baru kira-kira mana sih yang membutuhkan alat-alat kontrol, dan baru kita pasang alat-alat kontrolnya di mana saja. Seharusnya seperti itu. Kalau kalian memasang alat kontrolnya dulu, baru membuat HASOP-nya, kalian kerja 2 kali. Jadi, sebaiknya dalam proses perancangan, dibuat dulu HASOP-nya, baru kita membuat alat kontrol yang ada. Nah, ini secara garis umum dibagi urutan tadi itu, urutan heuristical-nya itu dibagi seperti ini ya. Di sini bisa dilihat bahwasanya proses sintetis itu dari input atau output environmental energy, kemudian reactor separation, kemudian separation system ini dinamakan proses intensifikasi. Nah, di sini ada yang harus dilakukan, yaitu mengemukakan atau merancang beberapa alternatif. Itu di sini menggunakan proses integrasi karena adanya energy integration, hazard sustainability, dan control system. Nah, dari suatu proses ini nanti akan menjadi flow sheet seperti itu. Jadi cukup panjang ya dalam proses perancangan nantinya. Kalau kalian merancang di tugas akhir nanti, kiranya kalian dapat melakukan langkah-langkah yang dikemukakan ini. Nah, kemudian kita bahas satu-satu nih sifat-sifat heuristical tersebut. Pertama adalah basis perancangan. Jadi basis perancangan ini adalah informasi yang ada ya. Nah, ini bisa dibaca di situ adalah langkah terdiri dari pengumpulan teknologi yang mendasar dan data ekonomi yang diperlukan untuk melakukan perancangan konseptual, termasuk kesehatan, keselamatan, dan risiko lingkungan. Nah, dari sini bisa dilihat bahwasannya seperti harga bahan baku, harga produk itu juga merupakan basis perancangan yang nantinya dapat digunakan untuk menghitung kapasitas produksi. Jadi kapasitas produksi itu didasarkan pada demand pasar, kemudian analisis perancangan alat itu nanti membutuhkan biaya berapa. Dari situ akan dioptimasi kira-kira biayanya berapa sih untuk misal kapasitas 10.000, biayanya berapa sih untuk kapasitas 100.000. Nah, itu nanti akan dilihat BEP-nya sampai berapa, kemudian ROI-nya berapa, itu nanti yang menjadi basis perancangan untuk menentukan kapasitas produksi. Nah, kemudian dari situ kita juga harus membandingkan tadi demand pasarnya itu berapa, mau di dalam negeri berapa, luar negeri berapa. Nah, langkah selanjutnya adalah analisis reaksi kimia dan termodinamika. Tingkat ini berkaitan dengan analisis pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk melakukan proses desain konseptual. Jadi hal-hal dasar mengenai reaksi kimia dan termodinamika itu penting untuk dasarannya. Kemudian reaksi kimia dan termo ini digunakan untuk merancang reaktor kimia, memilih reaktor kimia yang dibutuhkan, merancangnya, serta untuk menangani keamanan dari isu-isu lingkungan, karena misal reaktor tersebut itu sangat panas dan membutuhkan tekanan tinggi, suhu tinggi gitu ya. Nah, itu harus dijadikan concern dalam perancangan. Kemudian batasan yang diatur oleh keseimbangan kimia atau kinetika kimia juga diidentifikasi dalam proses ini. Perilaku non-ideal campuran utama dianalisis dalam pandangan pemisahan, yaitu dengan destilasi. Nah, ini biasanya karena kebanyakan di industri kimia itu kita menggunakan fluida-fluida yang bentuknya cairan. Jadi kebanyakan dalam proses pemisahan itu alat-alatnya itu yang paling utama untuk memisahkan adalah salah satunya adalah destilasi. Oke, kemudian kita lanjut ke analisis struktur input atau output. Di sini bisa dilihat tahap ini menetapkan kerangka neraca massa keseluruhan yang dipisahkan oleh bahan baku dan pada input dan produk samping dan limbah pada output. Jadi inputnya apa, kemudian outputnya apa. Nah, kemudian dari sini keputusan perancangan utama berkaitan kinerja sistem reaksi itu dilakukan. Atas dasar ini, kelayakan awal dievaluasi dengan suatu ukuran potensial ekonomi dan dengan ukuran lain yang lain untuk nilai tambah. Jadi sebagai nilai tambah, tadi
kelayakan input outputnya itu dianalisis seperti tadi saya kemukakan, bagaimana sih kira-kira outputnya berapa kalau kapasitasnya seperti segini, kemudian penjualannya berapa, harga bahan baku berapa, nanti harga alat berapa, lain-lain. Belajar di ekonomi ya, itu akan melihat, oh potensial nggak sih, ini visible nggak sih perancangannya seperti itu. Jadi struktur input outputnya harus terjadi. Dan jangan lupa analisis energi untuk input dan output di sini karena sangat krusial juga. Energi merupakan salah satu faktor biaya yang cukup mahal dalam suatu proses industri ya. Oke, lanjut kita ke struktur recycle pabrik. Jadi dari tadi sudah dikemukakan bahwasanya suatu proses itu tidak bisa hanya lurus saja input menjadi output. Nah, kita harus melakukan proses recycle, baik recycle pelarut, recycle produk, atau recycle bahan baku, recycle kemudian water cooler, atau mungkin steam, seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk sistem yang lain yang menjadi lebih optimal. Nah, di sini bisa dilakukan, misal contoh adalah integrasi panas, itu kita harus menerapkan analisis pinch point dulu dari keseluruhan fluid yang akan digunakan sebagai proses integrasi panas. Nah, biasanya reaksi-reaksi eksotermis dan endotermis ini yang menjadi patokan dalam suatu industri kimia. Nah, itu reaksinya eksotermis atau endotermis karena akan mempengaruhi seluruh proses yang ada. Nah, kemudian ada sistem pemisahan pabrik. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ketika reaktor menjadi utama, kemudian habis itu juga akan dipikirkan sistem pemisahan pabrik setelah keluar dari reaktor. Nah, biasanya prinsipnya dalam proses engineer yang mudah dipisahkan dulu. Jadi saya ulangi, kalau dalam suatu proses pemisahan itu yang mudah dipisahkan dulu. Sebagai contoh, kalau dia ada air dan padatan, maka yang di air itu banyak komponennya, di padatan itu banyak komponennya, maka yang mudah dipisahkan dulu. Air dan padatan dipisahkan dulu, seperti itu contohnya. Kemudian dalam air nanti ada beberapa komponen, dipisahkan lagi. Tergantung dari sifatnya, apakah titik didihnya atau berat jenisnya atau apapun. Nah, intinya dalam prosesnya yang mudah itu dipisahkan dulu. Karena untuk menanggulangi hal-hal lain ya, maksudnya kalau yang susah dipisahkan dulu maka kerja alatnya akan berat karena masih banyak komponennya gitu ya. Jadi biasanya yang digunakan adalah memisahkan yang mudah dulu agar biaya juga tidak terlalu mahal. Kemudian integrasi energi seperti tadi dibicarakan ya, integrasi energi ini kaitannya erat dengan utilitas karena di utilitas ini adalah unit yang mempersiapkan energi yang dibutuhkan dan steam dan air pendingin. Jadi di sini harus dioptimalkan penggunaan sirkulasinya, misal habis dari keluar dari kondenser, air pendinginnya itu kan panas, bisa digunakan untuk preheating di sebelum masuk reaktor, seperti itu contohnya. Itu salah satu proses integrasi, tapi jangan lupa harus dilihat pinch-pinchnya seperti apa ya, karena ada rule of thumb yang harus dipenuhi di situ. Kemudian alternatif desain jangan lupa dibuat di depan untuk menanggulangi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi tadi sudah integrasi dan lain-lain, integrasi panas sudah, maka harus ada alternatif desain yang ada. Nah, HAZOP ini seperti tadi saya jelaskan, ini berkaitan erat dengan keselamatan suatu desain proses. Nah, semakin tinggi resiko dari suatu pabrik, maka HAZOP ini menjadi lebih urgent atau lebih penting dilakukan. Nah, contoh-contoh ini untuk meminimalkan resiko itu memberikan lapisan proteksi. Contoh-contohnya terhadap peralatan ya seperti relief valve, shotgun button, kemudian pressure control dan road evacuation dan lain-lain lah. Seperti belajar di teknik keselamatan industri. Nah, kemudian di sini ada yang namanya
Sistem pengendalian proses. Nah, ini tadi setelah HACCP, hasil dari HACCP ini untuk kita masang nih sistem kontrolnya kira-kira gimana saja sih agar sistem atau proses kita akan aman. Nah, pada dasarnya urutan-urutan itu dilaksanakan pada semua jenis industri proses kimia. Harus dilakukan ya, karena kalau tanpa urutan tersebut maka rancangan tidak akan baik. Kemudian hasil yang terbaik akan diperoleh ketika pengguna mengikuti semua langkah-langkah yang ada. Jadi tanpa melompati langkah-langkah yang ada, kita harus mengikutinya satu persatu dalam proses perancangan. Kemudian proses ini tidak hanya untuk ketika kita mendesain proses atau flowsheet yang baru, tetapi kita harus bisa menggunakannya juga untuk proses yang sudah ada, seperti itu ya. Kemudian ini contoh dari flowsheet, bisa dilihat di sini, sangat simpel ya. Flowsheet hanya seperti ini. Kemudian di sini ada yang namanya proses flow diagram. Terlihat sudah ada level control dan lain-lain ya. Ini bisa dibilang PNID, Process and Instrumentation Flow Diagram. Process and Instrumentation Diagram, PNID, Process and Instrumentation Diagram. Nah, di sini sudah proses flow diagram dengan diiringi dengan heat integration karena adanya sirkulasi dari kebutuhan energi yang ada. Misal dari heat exchanger di sini, ini akan diintegrasi dari proses di sini, ada proses integrasi di sini seperti itu ya. Ini balik ke sini seperti itu. Ini yang dinamakan heat integration, jadi mengurangi kebutuhan energi dari unit utilitas. Mungkin cukup sekian kuliah dari saya dalam minggu ini. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kalau masih ada yang bingung, langsung tulis di kolom komentar aja pertanyaan-pertanyaannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan berguna untuk kemajuan kalian menjadi suatu proses engineer. Selamat belajar. Tetap sehat.